Halo, selamat siang. Berjumpa dengan saya Wijaya. Nah, kali ini saya akan membahas SBMPTN Saintek kode 460, yaitu terkait dengan polinomial, khususnya tentang pembagian polinomial, yang mana pembagian itu dengan cara bersusun bisa, dan juga kita akan kaitkan nanti dengan teorema sisa. Oke, sebelum kita mulai, saya akan bumper dulu. Oke, ya, tadi sekilas untuk bumpernya. Sekarang mari kita lihat dulu apa sih polinomial itu. Nah, dari sana kita akan bermulai. Oke, kita tampilkan dulu. Jadi, polinomial itu disimbolkan sebagai fungsi. Ya, bisa macam-macam ya, bisa fungsi fx, segala macam. Nah, pada contoh ini, saya ambil sebuah fungsi, yaitu sebuah fx. Jadi, sebuah fungsi fx terdiri dari p, pembaginya, dikalikan dengan hasil bagi, dan ada sisa. Jadi, ada 3 komponen utama dari suatu fungsi, yaitu adalah pembagi, hasil bagi, dan sisa. Nah, sisa ini bisa tidak ada, atau dikatakan Sx ini bisa juga bernilai 0, jika pembagi dan hasil bagi itu adalah faktor-faktor. Jadi, kalau kita memfaktorkan seperti kita SMP dahulu, yang sama dengan 0 itu, yang contohnya begini, misalnya saya punya ini, ya, sebentar ya, saya buat terbalik ya, seperti ini. Nah, ini adalah sebuah fungsi polinomial yang pangkatnya 2. Nah, jadi hasil baginya adalah ini, atau salah satunya sebagai pembagi, satunya hasil, sisanya adalah 0. Bisa seperti itu. Nah, polinomial itu tidak terbatas dengan pangkat 2, bisa pangkat 3, bisa pangkat 4, bahkan sampai pangkat-pangkat yang lebih tinggi daripada itu. Jadi polinomial itu tidak terbatas ya untuk pangkatnya. Nah, untuk kali ini kita akan membahas soal nomor 9, yaitu soalnya bisa dilihat, yaitu sisa pembagian dari PX, yaitu fungsi polinomial PX gitu ya, terhadap hasilnya seperti apa. Oke, sebelum kita mulai, saya mengecil dulu. Mungkin segini aja ya. Cukup. Nah, sekarang kita akan kerjakan soal di samping ini. Ya. Oke, untuk mengerjakan soal di samping, yang perlu diperhatikan adalah bahwa nilai dari suku tersebut itu bisa dicari. Yang pertama kita lihat. Nah, ini ada sisanya. Sisa yang pertama. Jadi sisa yang pertama itu kita dapat A tambah 1. Dan yang sisa yang kedua, untuk kasus yang berbeda itu kita memperoleh negatif 22. Nah, bagaimana kita memanfaatkan sisa-sisa ini? Kita akan hitung dari yang pertama dulu. Nah, jadi yang pertama ini kita bagi dulu dalam bentuk ini ya, pembagian bersusun. Jadi sisa pembagian PX, X pangkat 3 tambah AX kuadrat, tambah 4X tambah 5B tambah 1 oleh X kuadrat tambah 4. Jadi ini ya. Nah, ini fungsinya kita taruh di dalam 4X ya, 5B tambah 1 ya. Kita kerjakan dengan pembagian biasa saja ya. Nah, ini bisa kita kerjakan. Yang pertama, komponen-komponennya ini adalah pembagi. Pembagi ini. Ini adalah fungsinya, nanti hasilnya ada di atas, sisanya ada yang di bawah gitu ya. Ya, kita coba kerjakan dulu. Yang pertama. Nah, di sini kita akan menghabiskan X pangkat 3. Jadi di sini kita membutuhkan X pangkat 1 agar bisa hilang. Jadinya X pangkat 3 tambah 4X. Nah, bentar. Biar kita taruh aja di tempatnya di depan 4X ya, biar lebih setara. Nah, lalu kita kurangkan. Hasilnya akan kita peroleh adalah AX kuadrat, 4X-nya habis, 5B tambah 1. Apakah berhenti? Tidak. Lihat lagi. Nah, ini pangkat 2 ya. Jadi kita di sini butuh A. Jadi AX kuadrat tambah 4A. Kita kurangkan. Ini yang depannya habis ya. Jadi yang tersisa adalah 5B kurangi 4A tambah 1. Nah, ini yang dikatakan sebagai sisa. Sisa dari pembagian. Nah, pada soal yang pertama, sisanya itu dikatakan adalah A tambah 1. Jadi kita bisa substitusi dengan
A tambah 1. Jadi bentuk ini akan sama dengan A tambah 1. Nah, bentuk ini kalau kita perhatikan ya, ini bisa kita kumpulkan semua A-nya, ya, jadinya dapat 5B kurangi 5A, satunya bawa ke sana, jadinya 0, ya kan? 1 kurang 1 kan? Nah, sini kan sama ya, jadi kita bisa memperoleh B kurang A sama dengan 0. Oke, saya naik dulu sedikit ya, mungkin kepala saya menghalangi. Nah, jadi di sini kita bisa memperoleh, kalau dipindah ya, jadinya B sama dengan A. Jadi, nilai B dan A pada soal ini sama. Oke, jadi kita sudah selesaikan yang pertama ya. Jadi ini yang pertama. Oke, sekarang kita selesaikan yang kedua. Saya buat di sini aja. Nah, jika dibagi oleh X tambah 1, dikatakan di sini dibagi oleh X tambah 1, sisanya adalah negatif 22. Kita gunakan teorema sisa, yaitu teorema sisa mengatakan adalah bahwa ini kita cari pembuat nolnya. Di sini pembuat nolnya adalah negatif 1. Artinya, jika P untuk negatif 1, hasilnya adalah negatif 22. Ya, jadi sisanya ini akan sama dengan substitusi dari pembaginya ini, gitu. Ya, jadi sana kuncinya. Jadi kita bawa ke persamaannya, jadi min 1 pangkat 3, min 1 pangkat 2, 4 kali min 1, tambah 5B, tambah 1 akan sama dengan negatif 22. Oke, saya geser ya. Jadi negatif pangkat 3 ini adalah negatif 1. Jadi A dikurangi 4 tambah 5B tambah 1 sama-sama negatif 22. Jadi di sini habis gitu ya. Tinggal ini jadinya A tambah 5B negatif 22 tambah 4. Ya kan? Ini habis sama ini ya. Jadi A tambah 5B akan sama dengan negatif 18. Nah, kembali ke sini. Karena nilainya sama, di sini kalau kita rubah ya, jadinya B ya. Jadi 6B akan sama dengan negatif 18. Berapakah B? Negatif 3. Tinggal dibagi ya. Jadi kita memperoleh B-nya negatif 3. Sehingga kita juga memperoleh A-nya adalah negatif 3. Jadi A-nya negatif 3, B-nya negatif 3. Sehingga kalau kita hitung, ya, kalau A dikurangi 2B jadinya berapa? Negatif 3 dikurangi 2 kali negatif 3. Hasilnya adalah negatif 3 tambah 6. 3 ya. Oke, jadi jawabannya C. Itu. Jadi jawabannya C ya. Nah, sehingga kita akan mendapatkan jawaban dari soal ini adalah C. Ya. Jadi begitu ya. Jadi kita memadukan pembagian biasa dengan teorema sisa. Jadi teorema sisa yang dipakai ini adalah seperti itu, bahwa faktor pembaginya kalau memiliki sisa kita bisa substitusi ke fungsi, gampangnya gitu. Oke, sekian dari saya. Jika ada soal-soal yang lebih menarik bisa di-share. Jika ada pertanyaan bisa di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe untuk terus menyaksikan konten-konten matematika setiap harinya. Oke, terima kasih dari saya. See you next time. Bye-bye.